seseorang yang dia memang positif terkena lupus, tidak ada halangan, tidak ada kata tidak boleh untuk mereka bekerja. Apa sih pengertian yang diperlukan supaya mereka sebetulnya bisa perform? Lupus bisa hidup normal, lupus bisa sama dengan kalian yang tidak dengan lupus. Yes. Itu yang pasti. Dan ternyata juga di dalam satu KBRI kadang-kadang kita ketemu beberapa yang mereka ngumpet-ngumpet di belakang kita. Untuk teman-teman yang sekarang menjadi personalia atau HRD dimanapun Anda berada, sebetulnya Anda tidak perlu mengkotakkan kondisi yang disebut sebagai lupus menjadi barang aneh sehingga perlu penyesuaian yang memakan biaya kantor gitu ya. Betul. Nggak akan ngerepotin sampai segitu-gitunya. Justru Mbak, ingat nggak? Kita kan pernah diajak untuk kunjungan ke beberapa perusahaan ya. Dan bukan sekedar acara yang formal-formalan gitu, tapi betul-betul diskusi, cicat gitu ya. Yang saya nggak pernah lupa tuh, yang datang sebagian besar memang karyawan yang pengen teredukasi. Tapi ada beberapa orang yang rupanya dia dari personalia, HRD. Datang itu udah pakai was-was gitu ya, cemas gitu. Pengen tahu apakah cerita tentang lupus itu mau membenarkan bahwa orang lupus perlu dibela gitu ya. Padahal kan nggak gitu-gitu amat ya, orang lupus biasa-biasa aja. Aku ingat tuh Mbak. Jadi kalau nggak salah waktu itu kita bicara bagaimana orang lupus itu apakah dia layak untuk dia boleh bekerja kantoran. Benar. Betul ya? Benar. Ya, di segala lini. Betul. Jadi sebetulnya pada prinsipnya orang lupus itu bisa melakukan aktivitas apapun. Yes, oke. Sama seperti orang-orang yang tidak mendapatkan lupus. Gitu. Tapi yang penting memang orang itu dalam kondisi sehat gitu. Kan orang juga bukan lupus kalau memang dalam kondisi sakit pastinya juga dia tidak masuk kerja. Ada flu, batuk, ya. Ada tifus. Tuh. Gitu. Jadi pada balik lagi bahwa seseorang yang dia memang positif terkena lupus, tidak ada halangan, tidak ada kata tidak boleh untuk mereka bekerja. Cuman memang beberapa perusahaan mereka sangat meragukan sekali bahwa apakah benar orang yang didiagnosa lupus itu bisa bekerja atau tidak. Nah, sehingga kadang-kadang ada juga beberapa teman-teman lupus yang menjadi diskriminasi ketika dia harus dipromosikan untuk dia naik jabatan. Kedua dia adalah perempuan, tapi terus ternyata juga ketahuan bahwa ternyata dia ada lupus. Yes. Akhirnya promosi ini menjadi terganggu. Dan akhirnya bukan dipromosikan naik, malah dipindahkan tempat yang memang bukan sesuai. Nah ini justru membuat teman-teman lupus menjadi stres sebetulnya. Malah di situ kelihatan gangguan kesehatannya ya. Betul, bukan kesehatan saja, gangguan kesehatan secara fisik, tapi juga secara mentally. Ya, yang pasti. Nah, Mbak, justru yang kepengen kita informasikan nih ke banyak orang di luar sana. Gimana sih sebetulnya teman-teman lupus itu butuh dimengerti? Apa sih pengertian yang diperlukan supaya mereka sebetulnya bisa perform? Sebetulnya emang manja gitu bahasanya? Enggak kan? Aku lupus. Tapi satu sisi aku selalu bilang sama teman-teman, jangan pernah kita mau dimaklumi orang. Lebih baik kita yang memaklumi orang. Karena mereka tidak mengerti tentang apa yang kita rasakan, apa penyakit lupus itu. Dan pada prinsipnya ketika kita masuk, ada baiknya lebih baik kita cerita.
bahwa kita punya sakit lupus, tetapi saya terkontrol dengan baik, saya bisa melakukan aktivitas. Hanya memang ada beberapa yang perlu dimengerti. Mungkin ketika tiba-tiba suatu saat dia lemes tiba-tiba, kita hanya butuh waktu yang cuman sekian second kok, mungkin cuman 1 menit, 5 menit. Kita perlu duduk stabil lagi ya, menstabilkan, menetralisir badan kita dan duduk nyelonjor mungkin, atau kita cuman diem, atau kita perlu minuman manis, hanya itu. Gitu. Jadi nggak perlu hal-hal yang kita harus dibawa sampai ke rumah sakit. Apa bedanya sama orang yang tiba-tiba bersin-bersin karena alergi? Nah, sebentar butuh waktu. Betul. Oke lagi tuh ya. Oke dong. Oke gitu. Jadi sebetulnya apa yang harus dimengerti nggak ada, sama aja. Cuma ada baiknya kita menceritakan bahwa kondisi kita adalah dengan lupus. Jadi kalau saya dulu, saya selalu menceritakan, saya punya lupus. Saya membawa makanan ini, bawakan ini. Jadi kalau tiba-tiba saya harus duduk dan tiba-tiba melihat saya di situ kondisinya misalnya tidak boleh makan, tapi ketika badan saya membutuhkan, mungkin saya harus nyemil sesuatu karena itu yang saya butuhkan di dalam tubuh. Atau minta izin, boleh saya minta keluar dulu sebentar berapa menit karena saya perlu untuk merilekskan badan saya dulu. Setelah itu normal, kita bisa seperti biasa. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Artinya untuk teman-teman yang sekarang menjadi personalia atau HRD dimanapun Anda berada, sebetulnya Anda tidak perlu mengkotakkan kondisi yang disebut sebagai lupus menjadi barang aneh sehingga perlu penyesuaian yang memakan biaya kantor, gitu ya? Betul. Nggak akan ngerepotin sampai segitu-gitunya. Justru yang membuat mereka kondisi menjadi lebih jelek ketika mereka tidak dipercaya sebagai dia orang lupus tapi mampu bekerja. Ketika mereka yang tadinya seperti tadi saya katakan bahwa dipromosikan tetapi tiba-tiba tidak jadi promosi karena ternyata dia lupus dan perempuan, akhirnya dia malah turun promosi. Justru itu yang makin memperburuk kondisi lupusnya. Pertama kondisi mentalnya, kedua adalah mempengaruhi fisiknya. Dan ini berlaku juga untuk remaja putri kita dimanapun ya, yang baru mau mulai kerja. Betul. Jangan pernah ragu kalau Anda harus menjadi seorang odapus, melamarlah pekerjaan dimanapun cita-cita dan kerinduan ya. Yang sesuai yang mereka pengen banget. Betul. Rekan-rekan, ini ternyata disosialisasikan oleh Yayasan Lupus Indonesia bukan hanya di Indonesia. Mbak, sebelum section ini kita tutup, gimana Mbak pernah berjalan keliling di kedutaan-kedutaan Indonesia di berbagai negara? Oh, iya. Okay. Apa respon mereka? Oke, yang pasti respon mereka kaget. Karena mereka sendiri tidak menyangka bahwa saya adalah seorang odapus. Karena kita tur dari satu KBRI, kalau misalnya kita lagi di mana-mana, itu tidak pernah lupa kita untuk mampir ya di KBRI untuk kita sosialisasi. Tapi disitulah menunjukkan bahwa lupus bisa hidup normal, lupus bisa sama dengan kalian yang tidak dengan lupus. Yes. Gitu, itu yang pasti. Dan ternyata juga di dalam satu KBRI kadang-kadang kita ketemu beberapa yang mereka ngumpet-ngumpet di belakang kita. Ternyata dia punya gejala-gejala lupus dan dia sampaikan kepada kita dengan rasa takut. Itu dia. Jadi sebetulnya ada orang-orang yang sudah mulai merasakan ada perbedaan tapi jadi tidak berani berkonsultasi dan minta bantuan karena judgement dari orang-orang di sekitar kita. Tadi nih Mbak contoh satu, aku batuk-batuk nih. Itu kadang-kadang aja udah menjadi sesuatu sensitif. Tuh kan dia kambuh tuh batuk tuh. Padahal sebetulnya batuk saya keselak. Dikit aja, cuman dikit. Semua juga biasa begitu. Nah, rekan-rekan, Anda yang berada dimanapun juga, jangan pernah ragu untuk terus lanjutkan cita-cita dan impian Anda dengan semua situasi. Dengan tanpa lupus, sehat tetap menjadi milik Anda. Lihat, di berbagai situasi, bahkan cuaca, sampai di atas gunung loh, luar biasa. Pressure dari udara, kurang oksigen, Mbak Tiara Safitri tetap survive dengan lupus. Satu Mbak, lupus bukan akhir dari segalanya. Badan boleh sakit tapi jiwa, hati, pikiran kita jangan sampai sakit. Berjaya terus teman-teman dimanapun Anda berada. Salam.